Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Ibu Favorida SEMSC, yang kami hormati Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Ibu Karsina SEMSI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Tim Task Force PKKM beserta seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara sosialisasi luaran BUMDes tahun 2022. Pada hari ini Kamis 8 September 2022. Saya dengan Amelia yang akan memandu agenda kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati beserta mahasiswa yang kami banggakan, berikut susunan agenda kegiatan pada hari ini. Diawali dengan pemaparan buku profil BUMDes dan book chapter, dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait e-katalog dan HKI. Bapak Ibu hadirin mahasiswa memasuki agenda pertama, pemaparan materi terkait buku profil BUMDes dan book chapter akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rahmayani SEMSI. Selamat malam Ibu Dwi. Malam Bu Amel, mohon izin Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Bu Amel. Selamat malam Bu Favorida, Bu Santi, Bu Karsina, Bu Nurjana, Bu Anis, Bu Amelia, dan Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Mohon maaf jika agenda kita adakan malam, karena waktunya memang adanya malam gitu. Dan mohon maaf juga jika saya off cam di sini. Nah, saya izin share screen nggih. Mas siapa ini? Farhan. Bentar. Ya, untuk luaran mungkin sekilas kemarin sudah disampaikan di awal sosialisasi waktu rekrutmen magang BUMDes oleh Bu Santi. Namun untuk berjalannya waktu di sini akan ada sedikit penyesuaian terkait luaran magang BUMDes tahun 2022. Tahun ini kita merencanakan ada 4 luaran wajib bagi semua kelompok BUMDes. Yang pertama di sini ada buku profil BUMDes yang mana ini dibuat untuk 16 BUMDes yang lokasinya baru baik di Kabupaten Semarang maupun di Kendal. Karena pada tahun ini kita ada beberapa BUMDes yang masih lanjut, artinya pada tahun 2021 itu sudah dilaksanakan di sana. Nah, tahun ini ada keberlanjutan dengan sedikit modifikasi program pada BUMDes lanjutan. Nah, untuk 16 BUMDes yang baru ini wajib membuat buku profil BUMDesnya. Bagaimana dengan untuk 4 BUMDes lanjutan lainnya, yaitu Desa Kesongo, Kopeng, Gogi, dan Kenteng. Ini mohon konfirmasinya jika salah ya, seingat saya ada 4 ini. Desa yang masih lanjut, Kesongo, Kopeng, Gogi, dan Kenteng. Ini luarannya bukan buku profil lagi, karena tahun lalu magang BUMDes ini yang di keempat desa ini sudah bikin buku profil. Nah, pada perkembangannya tahun ini, mahasiswa yang magang di keempat desa ini membuat luaran berupa buku katalog produk BUMDes. Untuk lebih detailnya, nanti buku katalog akan disampaikan oleh Bu Anis, yang mana nanti isiannya tidak hanya terkait produk unit BUMDesnya yang ada di sini, tapi juga bisa dimasukkan produk UMKM maupun potensi, misalkan di sana ada wisatanya atau ada pasar sawahan atau sebagainya, bisa dimasukkan di dalam buku katalog ini. Sifatnya ini bisa dimodifikasi. Kemudian luaran yang kedua, jadi ini satu-satu ya, untuk yang desa lanjutan hanya berupa buku katalog BUMDes, kemudian untuk 16 BUMDes yang baru adalah buku profil. Kemudian luaran yang kedua adalah artikel book chapter yang sudah kami sampaikan kemarin, ada 6 tema topik.
Yang pertama yakni tata kelola kelembagaan, yang kedua tata kelola keuangan, yang ketiga adalah tata kelola manajemen BUMDES-nya, yang keempat adalah proses bisnis atau rencana usaha BUMDES-nya, yang keempat terkait sustainability atau inovasi dari BUMDES tersebut, dan yang terakhir ini adalah subtema baru yakni terkait digitalisasi. Nah, kemarin ada sempat yang nanya, Bu, ini boleh milih atau bagaimana? Karena di setiap tim kelompok ini kan ada 6 sampai 7 orang kalau tidak salah ya per kelompoknya. Ini kalau bisa dibagi sama rata. Jadi dikocok aja. Misalkan satu anak pegang PIC di bidang kelembagaan, satu lagi di bidang keuangan hingga merata. Satu kelompok ini ada 6 topik. Kalau ada 7 mahasiswa bagaimana dalam kelompoknya? Nah, yang satu ini bisa double. Nanti terserah yang satu ini bisa ambil topik yang mana. Yang penting 6 topik ini tersebar secara merata per kelompok. Kemudian untuk keluaran yang ketiga yakni Haki. Haki ini adalah semua luaran tadi, buku profil BUMDES, buku katalog produk BUMDES-nya, serta artikel book chapter ini akan dihakikan. Nah, ini nanti Haki mungkin kita akan ada sosialisasi lagi terkait teknis bagaimana menginputnya, menulisnya di dalam link form G-form yang akan nanti kita isikan karena sedikit ini ya banyak lampiran yang perlu disampaikan di sini. Ini mungkin ada tambahan sosialisasi lagi di lain waktu. Nah, deadline-nya untuk ketiga buku ini, buku profil BUMDES, buku katalog produk BUMDES, serta artikel book chapter ini, deadline-nya paling lambat 20 Oktober 2022, yang mana nanti akan dibuatkan oleh Mas Farhan dan tim itu di link G-form. Kalian akan memasukkan di situ. Kemudian sebelum kalian submit, wajib untuk ketiga luaran ini dicek terlebih dahulu ke Turnitin, yang mana batas maksimal similarity-nya adalah 20%. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit detailnya. Pertama terkait template-nya, tadi sedikit revisi, sudah saya upload di grup juga. Di sini nanti untuk cover khusus buku profil BUMDES dan buku e-katalog itu silahkan kalian modifikasi covernya ya, desain ini. Tapi untuk layoutnya, tampilannya ya di sini tetap memasukkan ada logo UNES-nya, kemudian logo Kemendikbudnya atau Polri ini, kemudian judulnya ini juga boleh dimodifikasi, tapi intinya kalian jangan lupa untuk memasukkan desa dari mananya, kecamatan, nama BUMDES-nya, kabupaten mana, Semarang atau Kendal. Ini opsional, bisa disesuaikan judulnya untuk buku profilnya ya. Kalau ini secara general kami menuliskan pemulihan bersama di masa pasca pandemi. Ini penulisnya. Untuk tahun ini kita kan berkolaborasi ya, tidak hanya satu DPL, tapi ada DPL kedua. Untuk buku profil, penulis pertama dan kedua adalah DPL 1 dan 2. Kemudian dilanjut penulis 3 dan seterusnya adalah ketua dan anggota kelompok masing-masing. Ini nomor isian ISBN dan penerbit dikosongkan, tapi ditulis dulu. Judulnya ini dikopes aja. Kata pengantar masing-masing buku dituliskan isian kata pengantarnya juga. Ini Semarang Oktober 2022 dan tertulis semua penulisnya dimasukkan. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, daftar singkatan. Nah, ini masuk ke bagian batang tubuh. Bab 1 ini kita untuk buku profilnya, template-nya kita bercerita terkait potensi yang ada di desa tersebut. Profil desanya bisa bercerita terkait deskripsinya ya, monografi singkat desa tersebut,
sejarah, visi misi maupun strukturnya. Kemudian bagaimana potensi kependudukannya bisa diceritakan untuk mayoritas ketenaga kerjaannya di sana seperti apa, kemudian dari struktur usianya ya, piramida struktur usia itu seperti apa di sana, itu bisa dijelaskan detailnya kalian, dan monografi desanya. Nah, di sini kalian bisa cek di sidesa.jatengprof.go.id yang mana ini bisa ada kilasan-kilasan sekilas terkait profil desa yang cukup lengkap menurut kami, bisa untuk kalian masukkan di sini. Yang bab kedua terkait analisis eksternal pemetaan bentang BUMDes, ini seperti yang sudah disampaikan dalam pembekalan BUMDes ID, yang mana bercerita terkait bentang alamnya, tentang sosial budaya, tentang ekonomi, dan bentang teknologinya. Bab ketiga terkait analisis internal usaha BUMDesnya. Ini kita berbicara terkait sarana dan prasarananya, SDM-nya, serta sistem manajemen yang ada di BUMDes tersebut. Di sini kita mengulik lebih jauh apa saja sih yang sudah ada di BUMDes tersebut. Dari Sarpras, SDM, maupun sistem manajemen yang ada di BUMDes tersebut. Dan yang keempat, bab 4 ini terkait analisis SWOT-nya, usaha masing-masing BUMDes yang ada di situ. Bisa terkait kekuatan, kelemahan, analisis terkait ancaman, peluang, serta strategi apa sih yang bisa Anda kembangkan di sini untuk masing-masing unit usaha BUMDes tersebut. Nah, ini opsional. Kalau bisa sih ya, tidak hanya sekedar memaparkan deskriptif doang, analisis kekurangan, kelemahan, ancaman, dan peluang tersebut, tapi juga ada technically itu hitungannya. Penghitungan SWOT itu kan sudah disampaikan ya di salah satu mata kuliah EP kita. Dan ada matriks yang empat kuadran itu boleh dimasukkan di situ. Yang terakhir, bab kelima terkait bagaimana potensi pengembangan usaha BUMDesnya. Ini terkait review perdes dan ADART BUMDes tempat, kemudian pengembangan bisnis BUMDesnya ke depan itu mau apa, pengembangan digitalisasinya ke depan itu seperti apa, dan testimonial. Testimonial ini bisa dari perangkat desa, pengurus BUMDesnya, kemudian dari DPL juga, kita mengambil AGBC ya, Academician, Government, Businessman, dan Consumer Customer. Itu bisa dimasukkan dalam konsep testimonial di sini. Nah, pengembangan bisnis, jadi nanti kalian dalam menyusun buku profil ini tidak bekerja sendiri, tapi kalian juga berkonsultasi, bimbingan dengan DPL masing-masing, supaya juga dipantau serta mendapatkan masukan yang jelas dan arahan yang baik untuk pembuatan buku profil ini. Dan terakhir adalah daftar pustaka, lampiran, glosarium, serta biografi penulisnya. Ini dituliskan semua penulis tadi serta DPL, dimasukkan misalkan nanti penulis pertama kan DPL pertama, misalkan saya Dwi Rahmayani gitu ya, dimasukkan fotonya, ukurannya kita bikin default di ukuran 4x6 cm, kemudian deskripsi singkat dalam satu paragraf. Nah, kemudian penulis kedua DPL kedua, penulis ketiga baru mahasiswa. Dimasukkan foto, nama lengkap, kemudian deskripsi singkat. Satu paragraf aja, misalkan Anda mahasiswa UNES jurusan Ekonomi Pembangunan, kemudian magang di desa mana, prestasi, silahkan itu singkat aja dalam satu paragraf. Itu terkait buku profil BUMDes. Nah, untuk sesi Q&A mungkin di akhir saja, biar tidak menghabiskan waktu. Saya sampaikan dulu aja, menyampaikan template-nya terkait buku profil BUMDes. Selanjutnya yang kedua, terkait
template untuk book chapter. Nah, untuk book chapter ini nanti terkait cover, daftar isi, dan lain-lain, kata pengantar akan dibantu oleh tim panitia mahasiswa. Tapi di sini template-nya adalah untuk artikel kalian supaya bisa sama semua. Diharapkan semua tim kelompok mengikuti template yang sudah dibuatkan oleh kami supaya nanti memudahkan panitia itu dalam mengkompil tidak maut ya, dalam mengkompil itu meringankan tugas panitia juga. Nanti takutnya ada yang bikin sendiri template-nya, udah dibuatkan oleh panitia seperti ini, kalian kok bikin sendiri. Nah, itu mempersulit tugas kami gitu. Nah, untuk template book chapter, tadi ya, masing-masing kelompok ambil 6 tema secara merata. Misalkan mahasiswa A ambil tema pertama, mahasiswa B ambil tema yang kedua. Judulnya di sini diletakkan paling atas dengan ketentuan capital semua, maksimal 14 kata, dan masing-masing artikel ini minimal 10 halaman. 10 halaman maksimal 15. Kemudian judulnya 14 kata ini tadi ya. Kalau dalam ada misalkan bahasa Inggris ya dibikin italic, miring, hindari kata singkatan ya, dijabarkan apa sih itu, jangan dibuat singkatan. Kemudian di sini habis judul, bawahnya ditulis penulis 1, itu adalah Anda, mahasiswa ya, di sini penulis satunya adalah mahasiswa. Penulis keduanya adalah pembimbing. DPL 1, penulis keduanya adalah DPL 2. Pembimbing utama ada di DPL 1. Pembimbing memiliki tanggung jawab utama untuk mengarahkan ataupun mereview tulisan kalian sebelum disubmit pada tanggal 20 Oktober tersebut. Dan penulis keempat dan seterusnya itu dimasukkan semua anggota mahasiswa dalam tim tersebut. Misalkan ada 6 mahasiswa di situ, ya berarti penulisnya ada 8, yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 2 DPL. Kalau ada 7, berarti autornya ada 9, dimasukkan semua. Nanti di dalam penulisan Haki juga seperti itu, kalau ada 8, dimasukkan 8 autor, 8 inventor, kemudian DPL juga dimasukkan di situ. Setelah nama penulis, di sini dimasukkan nama institusinya yang dalam hal ini adalah Universitas Negeri Semarang. Kemudian di bawahnya itu adalah email untuk corresponding ya, yaitu penulis pertama, emailnya penulis pertama Anda mahasiswa. Masukkan email yang affiliate UNES. Misalkan di sini ada farhan@mailunes.student.ac.id. Dimasukkan email yang afiliasinya UNES, jangan yang Gmail atau Yahoo atau apa itu. Selanjutnya di sini abstrak. Abstrak ditulis dalam 200 sampai 250 kata apa karakter ya, sebentar. Oh, kata. 200 sampai 250 kata dalam bahasa Indonesia, spasinya 1. Dengan kata kunci 3 sampai 5 kata. Setelah itu pendahuluan, spasinya itu 1,15 poin, yang mana pendahuluan ini berisi latar belakang dan permasalahan yang diangkat. Isinya bisa mencakup definisi, kemudian latar belakang atau motivasi, perkembangan Bundes di sana, pendahuluan dalam bentuk uraian juga, berparagraf, dan tidak ada subsection-nya di sini. Ya, dalam bentuk paragraf-paragraf, tidak ada bikin subsection khusus pendahuluan. Masuk ke pembahasan, di sini juga sama, spasinya 1,15. Isinya mencakup ya pembahasan dalam hal utama berkaitan dengan tema ataupun judul tiap-tiap book chapter tadi. Terkait ini bisa dikembangkan juga subsection-nya ya, khusus pembahasan boleh dibikin subsection baru. Jadi nanti misalkan ada terkait keuangan, kemudian terkait anggaran atau apa boleh, tapi nanti tulisannya bukan capital semua, tapi besar kecil ya, capital di awal aja. Kemudian penutup 1,15 juga spasinya, berisi simpulan
rangkuman singkatan terkait pembahasan ini tadi dan saran. Terkait ucapan terima kasih atau acknowledgement di sini juga wajib dituliskan. Ini sudah kami buatkan. Benar. Di sini di bagian kalimat ini ya, acknowledgement ini mulai dari penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang dan Kemendikbud yang membiayai kegiatan BUMDes 2022 melalui program PKKM 2022. Ini dimasukkan yang satu atau dua kalimat tadi di delete aja ya yang sebelumnya. Terus daftar pustaka ya minimal 10 jurnal atau buku atau sumber referensi lain yang kredibel ya. Hindari juga jangan 10 referensi kok isinya website semua. Nah, hindari seperti itu. Minimal 10 sitasi di sini. Dengan format ini sedikit saya ganti ya, mohon maaf. Ini bukan pakai APA, tapi kalau Mendeley itu bisa pakai Harvard. Gunakan reference tool, jangan manual ya. Ini format Harvard. Dengan reference tool bisa pakai Mendeley ataupun EndNote, terserah kalian. Yang terakhir masukkan di sini biografi penulis tadi, kalau ada 8 penulis ya dimasukkan. Foto, kemudian deskripsi singkat, satu paragraf aja supaya ini nanti di-copy semua oleh panitia, dimasukkan di bagian akhir buku. Nah, kalau untuk contohnya, ini kalau tahun lalu, bentar. Bukan ya. Nah, ini contoh tahun lalu untuk subtema keuangan. Jadi nanti bukunya itu untuk book chapter ada 6 series ya, terkait kelembagaan, keuangan. Ini yang terkait kelembagaan. Kalau yang udah jadi seperti ini, kata pengantar, kemudian epilog, nanti disusun oleh panitia, daftar isi juga panitia, kemudian nah ini yang tahun lalu memang terlewat, tidak ada abstrak. Untuk tahun ini ada tambahan yang betul ya, ada abstraknya sebelum ke pendahuluan. Pendahuluan, kemudian pembahasan, dan penutup. Penutup ini tidak usah dipisah seperti ini ya, simpulan dan saran, sequence aja dijadikan dalam beberapa paragraf, dan ucapan terima kasih, serta daftar pustaka. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Amel untuk pembahasan terkait template book chapter serta buku profil. Untuk selanjutnya terkait e-katalog serta haki akan disampaikan Bu Amis. Saya kembalikan kepada Bu Amel selaku MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Bapak Ibu hadirin mahasiswa memasuki agenda selanjutnya. Untuk Mbak dan Mas mahasiswa masih di sini semua? Cek di sini. Masih Bu. Masih Bu. Mas Farhan, Mas Zaki, Mbak Ulif di sini semua enggak? Tinggal makan kayaknya nih. Hadir Bu, hadir. Yang hadir Mas Farhan, kok ini ada Mas Zaki hadir. Oke, baik, masih semangat ya? Masih semangat? Tinggal satu lagi, masih semangat? Masih Bu. Semangat Bu. Oke, baik kalau begitu ya, semangat ya. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya adalah terkait e-katalog dan HKI yang akan disampaikan oleh Ibu Anis Nurfitriana Nihayah, SEME. Selamat malam Ibu Anis. Selamat malam Ibu Amel. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kepada Ibu Anis, waktu dan tempat disilahkan. Monggo Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, Mas Mbak. Semua bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Oke, makasih Mas Farhan. Baik, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Ibu Dwi, nggih. Tadi sudah disampaikan ada beberapa luaran, yang sudah disampaikan Budi ada book chapter dan ada buku profil. Saya akan melanjutkan terkait dengan buku katalog bagi BUMDes yang lanjut. Tadi disampaikan ada 4 BUMDes ya yang lanjut di tahun kedua ini. Izin untuk share screen. Sebelumnya juga saya mohon maaf izin off cam seperti Ibu Dwi. Mohon maaf nih Bu Fafu, Bu Nunung, Pak Afi, Bu Santi, semuanya saya izin untuk off cam. Nggak apa-apa, pasti aja, Bu pakai Anis. ini ya, seragam dinas. Enggak, seragam dinas malam Bu, malam Jumat Bu. Izin share screen. Bisa dilihat Mas Mbak semua? Bisa, Bisa Bu. ya? Oke, Sama baik. nih, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bu Amel. Ya, hari ini kita agendanya adalah sosialisasi luaran program magang BUMDesa tahun 2022. Oke, tadi sudah disampaikan Bu Dwi ya, saya hanya menambahkan saja. Untuk luaran tadi book chapter ada 6 topik, buku profil ada 16 buku ya, kemudian nanti buku katalog ada 4 untuk BUMDes yang lanjut di tahun kedua. Kemudian nanti setelah sudah terbit gitu ya untuk e-booknya, baik itu book chapter, buku profil maupun buku katalog, akan kita daftarkan hak ciptanya atau hakinya. Nanti ada sesi tersendiri, Mas Mbak, untuk sosialisasi atau bimbingan teknis, pengisian atau nanti pendaftaran haki. Estimasinya kalau untuk mengumpulkan book chapter, buku profil, dan buku katalog itu kan deadline-nya tadi sudah disampaikan Bu Dwi tanggal 20 Oktober ya. Kemudian nanti untuk haki, insya Allah di pertengahan November. Nanti akan kita adakan lagi untuk bimbingan teknis bagaimana mendaftar haki, gitu ya, apa saja yang perlu disiapkan, surat pernyataan, KTP, dan lain sebagainya akan kita sampaikan mendekati hari H, gitu ya, setelah e-book-nya nanti terbit. Oke. Nah, kemudian untuk yang wajib membuat buku katalog adalah 4 BUMDes, yaitu BUMDesa Rejomulyo Desa Gogik, kemudian BUMDesa Sumber Arto Desa Kenteng, kemudian BUMDesa Bangunjaya Desa Kesongo, dan yang terakhir adalah BUMDesa Tirto Umbulrejo Desa Kopeng. Hanya 4 desa ini saja. Selain BUMDesa ini membuat buku profil, karena BUMDesnya baru didampingi di tahun kedua ini. Nah, lanjut. Untuk template-nya tadi sudah di-share Bu Dwi ya, kalau tidak salah. Nah, bedanya apa dengan buku profil gitu ya? Kalau untuk covers tadi dipersilahkan per masing-masing kelompok bisa memodifikasi. Jadi tidak harus seperti ini ya, Mas Mbak. Jadi silakan mau dimodif sekreatif mungkin monggo, tapi untuk outline-outline-nya harus sesuai dengan ini. Jadi nanti katalog unit bisnis dan produk BUMDesa mana, berarti BUMDesanya ada 4 tadi ya, kemudian nanti desa mana, kecamatan apa, dan kabupaten mana. Kemudian penulis pertama dan penulis kedua masih sama seperti buku profil, yaitu nama DPL yang pertama dan DPL yang kedua. Karena tadi juga sudah disampaikan untuk tahun ini kita ada 2 DPL ya setiap desa. Jadi ada kolaborasi antara DPL 1 dan DPL 2. Kemudian nanti dilanjut oleh ketua ataupun semua anggota, penulis 3 dan seterusnya. Kalau misalkan satu kelompok ada 6 orang, berarti nanti yang ditulis 2 nama DPL, 6 nama anggota mahasiswa. Oke. Lanjut ya. Ini masih sama, ada kata pengantar, hanya berganti prakata saja di awal ya. Nah, tadi sudah disampaikan untuk template-nya. Mohon maaf, mungkin nanti ada sedikit revisi, ada tambahan logo ya. Kalau yang pertama ini logonya nanti akan ditambahkan untuk logo MBKM, kemudian G20 dan SDGs. Nanti akan disampaikan lagi template-nya yang baru. Kemudian masih sama, seperti buku profil ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk bab 1 dan bab 2 sama dengan penjelasan Bu Dwi, di buku profil pun sama ya.
yang bab 1 ada potensi desa, di situ nanti silahkan profil desa atau monografi desa dijelaskan, kemudian potensi kependudukannya di desa tersebut seperti apa, kemudian nanti bisa diakses juga di isidesa.jatengprof.go.id. Kemudian untuk yang bab 2 masih sama juga seperti buku profil, analisis eksternal pemetaan tentang BUMDesa di masing-masing BUMDesa kalian yang ada 4 tadi ya, yang wajib untuk membuat buku katalog ini. Yang pertama ada bentang alam, kemudian ada bentang sosial budaya, kemudian ada bentang ekonomi. Nah, yang berbeda adalah nanti bab 3 sampai bab 6. Di sini disesuaikan dengan unit usaha atau bidang usaha yang ada di BUMDesa masing-masing. Mungkin akan berbeda antara BUMDesa 1 dengan BUMDesa yang lainnya. Karena unit usahanya pun ada berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau yang bab 3 di sini, yang pertama nanti dijelaskan, misalkan ada bidang usahanya 4 atau lebih, atau kurang, disesuaikan. Yang pertama misalkan bidang usaha 1, silakan dijelaskan di situ deskripsi profil singkat unit bisnisnya seperti apa. Jika memang sudah ada websitenya atau sosial medianya, bisa disertakan di situ. Kemudian ada alamat dan kontak pemiliknya, ataupun nanti ada produk-produk UMKM ataupun unit BUMDes lainnya. Jadi misalkan ada bidang usaha untuk usaha sosial gitu ya teman-teman, Mas Mbak semua. Nanti contohnya bisa seperti apa? Bisa pengelolaan air minum desa atau listrik desa atau lumbung pangan. Kemudian misalkan nanti ada bidang usaha untuk penyewaan ya. Bisa nanti contohnya atau unit usahanya disesuaikan dengan masing-masing BUMDesa. Mungkin ada yang menyewakan tanah desa atau mungkin menyewakan traktor atau molen dan sebagainya. Atau mungkin juga ada usaha perantara ya, silakan, atau mungkin nanti usaha dagang atau mungkin usaha holding atau mungkin ada bisnis keuangan yang terkait kredit pinjaman ya, itu disesuaikan dengan yang ada di BUMDesanya masing-masing. Oke, kemudian nanti untuk bab 4 ini adalah penjabaran dari masing-masing unit bisnis atau mungkin produk UMKM nanti ada di bab 5 ya. Dan nanti pun misalkan ada selain unit bisnis ataupun produk UMKM yaitu ada pariwisata, silakan dijelaskan juga ada di bab 6 atau tadi disampaikan Bu Dwi ya terkait mungkin ada pasar sawahan dan lain sebagainya. Oke. Nanti dijelaskan per masing-masing produk ya Mas Mbak. Jadi misalkan ada 5 produk ya dijelaskan produk 1, produk 2 sampai produk 5. Kalau misalkan kurang dari itu ya disesuaikan saja. Jadi memang kondisi yang ada di BUMDesanya seperti itu. Ada berapa unit bisnis, ada berapa bidang usaha di sana, dijabarkan masing-masing. Ini untuk yang bab 4, untuk yang bab 5 itu misalkan ada produk UMKM, dijelaskan per masing-masing produk UMKM juga. Deskripsi singkat dari produk UMKM yang ada di BUMDesa kalian. Gitu ya, sejelas mungkin, sedetail mungkin. Kemudian nanti yang bab 6 misalkan ada potensi desa untuk pariwisata, pasar sawan dan sebagainya. Tidak harus semuanya ada sampai bab 6 ya Mas Mbak. Jadi disesuaikan dengan yang ada di BUMDesanya masing-masing. Unit usahanya apa, kemudian produk UMKM-nya apa. Kalau misalkan tidak ada pariwisata ya tidak perlu sampai ke bab 6. Seperti itu ya. Oke, kemudian nanti setelah bab 1 sampai bab 6 ada biografi penulis. Nanti disampaikan dari mulai DPL 1, DPL 2, kemudian nanti mahasiswa. Untuk template-nya masih sama seperti buku profil ya, yang sebelumnya disampaikan Bu Dwi, nanti akan saya tambahkan juga di sini. Jadi semua penulis ditulis ya Mas Mbak, dari DPL maupun dari semua anggota mahasiswa. Oke. Nah, ini untuk gambaran saja untuk beberapa bisnis yang ada di BUMDesa ya. Mungkin ada yang sama ataupun ada yang berbeda. Yang pertama bisnis sosial, contohnya mungkin air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal, dan teknologi tepat guna. Kemudian misalkan ada juga bisnis penyewaan, tadi saya sampaikan. Ada alat transportasi, perkakas untuk pesta hajatan gitu nggih. Kemudian ada gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDesa, dan persewaan lainnya. Kemudian misalkan usahanya terkait bidang perantara, ya biasanya unit usahanya ada jasa pembayaran listrik,
pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya. Jadi semua disesuaikan yang ada di BUMDesanya masing-masing. Untuk yang wajib itu ada 4 BUMDesa yang membuat buku katalog ini, nggih. Kemudian nanti ada bisnis produksi atau perdagangan, contohnya ada pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produk pertanian, sumur bekas tambang, mohon maaf, kegiatan bisnis produktif lainnya. Kemudian ada bisnis keuangan, tadi sudah saya sampaikan juga, bisa berupa akses untuk kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa. Kemudian juga ada bisnis holding bersama, bisa desa wisata, pengembangan kapal desa berskala besar, dan kegiatan usaha lainnya. Oke, kemudian Mas Mbak, terkait dengan Haki, mungkin hanya saya sampaikan sedikit, untuk teknisnya akan disampaikan nanti ketika book chapter, kemudian buku profil, dan buku katalognya sudah terbit, karena nanti perlu untuk di-upload gitu, nggih. Nanti akan kami sediakan G-form untuk mengisi pendaftaran hak cipta, yaitu harus melampirkan tadi artikel Mas Mbak semua yang memang sudah terbit, kemudian nanti dipersiapkan surat pernyataan bermaterai, kemudian KTP semua pencipta atau semua penulis. Nanti teknisnya akan kami sampaikan di bulan November. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Amel. Silakan Bu Amel. Bu Amel, apa terkendala jaringan, nggih? Kekik, Mbak. Oke. Keluar kayak Oke. sinyalnya. Baik, mungkin langsung lanjut napa Bu Dwi? Ya, jika ada pertanyaan silahkan kita buka sesi Q&A. Kita bikin satu sesi ini supaya kalian bisa menuntaskan ya masih bingung pertanyaan kemarin apa kayak itu. Ya. Bahkan bisa raise hand. Oke, silakan Mas Mbak yang ingin bertanya bisa raise hand. Apakah sudah ya? cukup jelas atau mungkin sudah mulai lelah ya Bu Dwi ya? Sudah malam. Mas Mbak, ada yang mau bertanya? Ada Oh, tuh. Mas Adwin. Silakan Mas Adwin. Dia bertanya atau menyapa itu? Oh, dua-duanya apa ya, Bu? Maaf Bu, salah tepuk tangan malah. Oh, tepuk Ya. tangan. Apa, Bin? Silakan. Saya izin bertanya ya Bu, saya Adwin Purnomo, menyambung dari pertanyaan saya yang saya sampaikan di WA mengenai tugas yang artikel atau book chapter itu kan ada 6 tema ya Bu. Nah 6 tema tadi itu wajib diambil semua atau kita hanya dari kelompok itu hanya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDesnya. Misalnya di bagian kayak kelembagaan ternyata ada 3 masalah dan nanti 3 masalah itu dibagi di tiap anggota gitu atau harus 6-6-nya itu harus diambil seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adwin atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalau bisa, dan wajib sih ya harusnya, ini untuk ke-6 topik diambil semua, Win. Jadi tidak semuanya itu, misalkan kamu dalam kelompok ada cuma 6 anak, 3 anak udah ambil kelembagaan semua. 3 anak ini harus tersebar secara merata. Nah, 1 di kelembagaan, keuangan, manajemen, proses bisnis, sustainability, dan digitalisasi. Supaya semua buku, ke-6 buku book chapter ini juga merata ya. Karena dalam pencetakan itu ada ketentuan juga, minimal halaman. Nah, kalau kalian nanti hanya terfokus di salah satu topik aja, misalkan di keuangan saja, ada lebih dari 200 halaman, sementara misalkan di topik sustainability cuma 50, yang nggak bisa dicetak nanti. Karena ada ketentuan minimal halamannya. Nah, jadi semua kelompok wajib 6 tema ini diambil semua. Kalau ada yang lebih dari 6 orang, ya ada yang 21. Itu mekanismenya seperti apa pembagiannya, kami pasrahkan ke masing-masing kelompok. Mau diacak sendiri atau DPL yang menentukan, ya saya serahkan ke kewenangannya di masing-masing kelompok. Gitu. Mana Mas Afid?
Berarti kalau misalnya di salah satu tema itu kita di BUMDes yang nggak ada masalah, berarti kita adain masalahnya sendiri, Bu? Atau yang ditulis itu cuma kayak deskriptifnya aja kayak gitu, Bu? Karena kalau di BUMDes saya, jujur saja kelembagaan dan keuangannya itu udah jalan normal, nggak ada masalah, Bu. Berarti kalau misalnya wajib, berarti nanti saya dan teman-teman ngadain masalahnya sendiri seperti itu, atau cuma menceritakan saja yang sudah terjadi seperti itu, Bu? Iya, kamu bisa mengambil kayak historis gitu loh, cerita historis. Sebelum ini berbadan hukum, misalkan di topik kelembagaan itu seperti apa, jadi menulisnya kayak sejarah aja, sejarah BUMDesnya dari sisi kelembagaan. Before and after, setelah kelembagaan, apa aja sih perubahan yang ada di BUMDes tersebut? Oh, mungkin sebelum terbentuknya badan hukum, di BUMDesnya itu hanya memiliki sekian unit usaha, atau terkendala di sisi untuk kerjasama mitra atau apa, itu disampaikan. Nah, afternya seperti apa setelah berbadan hukum, ya nggak apa-apa, disampaikan seperti itu aja jalannya. Tidak, ya benar di dalam pendahuluan kita menyampaikan problemnya intinya, tapi bisa juga disampaikan historisnya, ceritanya dari sisi kelembagaan di BUMDes tersebut. Mungkin seperti itu, atau ada yang mau ditambahkan nanti Bu Santi, Bu Fafu, Bu Nunung, dan lainnya mungkin. Baik, Bu. Berarti jujur apa adanya aja ya, Bu. Jangan dibikin-bikin ya, Bu. Jangan kayak Enggak boleh kalau dibikin-bikin, Win. ya, Ya, setahun ya. Kalau ada problem, ya namanya pendahuluan kan menceritakan ya problem utama yang di situ, di sisi kelembagaan apa, keuangan apa. Tapi misalkan nih, masa sih nggak ada sih, Win, dari sisi kelembagaan, keuangan, pasti sih ada. Cuman coba deh kalian gali lebih jauh lagi terkait tema tersebut. Di masing-masing pihak tadi, ya kita masukkan konsep AGBC. Kalau dari sisi pengelola BUMDesnya kok mungkin infonya tipis banget, bisa kamu gali lagi dari pihak lain, misalkan pemerintah desanya ataupun masyarakat di situ. Mungkin kata BUMDesnya tidak ada problem kok, tapi dari sisi masyarakat BUMDes ini tuh masih kurang dikenal oleh masyarakatnya atau apa, itu bisa kalian gali dari konsep AGBC itu, gitu ya. Masuk ya nih. Iya, monggo Bu. Iya, aku cuma menambahkan bahwa semua luaran ini tidak menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri. Jadi ada pelibatan dosen dan kalian manfaatkan aja dosennya. Mereka sudah jadi DPL kan, maka topik apapun yang kalian tulis itu juga dikonsultasikan. Dan kemungkinan nanti dari dosennya juga ada banyak ide yang muncul gitu ya. Contoh tadi yang dipertanyakan kelembagaan itu kan luas, tidak hanya tentang struktur organisasi saja, tapi pelibatan masyarakat, terus kemudian masyarakat itu banyak, bagaimana pelibatan perempuan, pelibatan remaja, pemuda, pelibatan lansia misalnya, yang bisa jadi itu potensi juga yang bisa digali. Kali dari dari problem-problem yang muncul di sekitar itu. Nah, kayaknya kan aspek kelembagaan misalnya yang selama ini ada sepertinya hanya organisasi, terus kemudian perundangan dan sebagainya, tapi itu kan sebetulnya definisinya juga luas seperti itu. Terus kemudian tata aturan dan lain sebagainya yang mungkin bukan dalam ranah kita, tetapi dibawa nih aturan-aturan baru tentang organisasi BUMDes yang harus disesuaikan, itu sudah terjadi atau belum gitu. Jadi tapi jangan lupa untuk semuanya dari 6 aspek tadi itu melibatkan dosen. Jadi dosennya kan juga nanti akan nangkring ya namanya di situ. Jadi nggak boleh juga kalian yang membuat nanti dosennya cuman nempel aja kan juga nggak, kita juga nggak mau gitu. Karena itu juga akan berbahaya. Jadi tolong untuk juga konsultasi ke dosennya untuk masing-masing artikel dan profil tadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu tadi ada pertanyaan juga tentang wajib atau tidak diusahakan dari 6-6-nya itu ada, karena nanti akan digabung
seluruhnya dan menjadi 6 buku. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya menulis kan jauh lebih bagus. Taruhlah misalnya ada 6 orang, ada siapa nih di sini? Misalnya di satu kelompok itu 6 orang, satu sebagai penulis pertama, yang lain sebagai anggota. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan punya 6 luaran juga untuk hanya artikel saja, belum lagi nanti profilnya. Jadi kalian akan punya masing-masing karya, tidak misalnya satu orang admin hanya nulis Kerjatah misalnya hanya kelembagaan aja, ya udah nulis kelembagaan doang. Ya enggak, admin nulis kelembagaan, teman yang lain support juga di sana meskipun kontribusinya macam-macam ya. Nah, nanti temannya admin misalnya Afik nulis yang keuangan gitu ya atau digitalisasi, nanti admin jadi anggotanya gantian. Jadi satu sebagai penulis utama, anggota yang lain sebagai penulis berikutnya. Jadi di satu desa kalian itu tidak hanya membuat 6 buku, masing-masing tidak hanya dapat satu luaran artikel yang jadi kewajibannya aja atau yang di pembagian itu ya, tapi kalian semua dapat 6 artikel yang nanti akan masuk di book chapter dan masing-masing luaran lain yang tadi disebutkan Bu Dwi. Itu kira-kira tambahannya. Terima kasih. Ya, matur suwun Bu Santi. Silakan Baik, jika Bu. ada pertanyaan. Terima kasih ya, Bu. Nanti saya coba mengulik lagi permasalahannya, Bu. Siap. Baik, Bu Dwi, Bu Santi, ini Bu Amel sudah hadir kembali. Kita serahkan ke Bu Amel. Silakan Bu Amel. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa, jadi koneksi sempat terputus. Melanjutkan sesi Q&A, disilahkan kepada Mbak dan Mas, khususnya mahasiswa ya, apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang masih bingung, silahkan monggo. Ini mumpung di forum begini, jadi bisa saling sharing ya, satu sama yang lain. Jadi satu pertanyaan mahasiswa, itu juga jadi pertanyaan mahasiswa yang lain juga ya tentunya. Silahkan, mungkin apabila ada pertanyaan. Mas Zaki, Mbak Ulil, mungkin apakah ada pertanyaan? Atau mungkin Mas Farhan? Ada pertanyaan kah? Itu Mas Ada Yahya. Mas Yahya itu Bu Amel. Halo? Ada Mas Yahya. Oke, Mas Yahya Mahdavikia. Silakan Mas Yahya. Ya, terima kasih atas waktu kesempatannya, Bu. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Sebenarnya pertanyaan saya sangat simpel terkait foto yang ada di bagian artikel maupun buku itu format peletakannya itu kurang lebih seperti apa ya, Bu? Secara terperincinya, apakah di tengah ataupun kiri kanan seperti itu. Soalnya tadi kurang sempat ataupun belum sempat terdeskripsi tadi, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, izin share screen kembali ya. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Nanti kan penyusunannya, kalau ini book chapter ya, kalau buku profil saya belum buka. Kurang lebih seperti ini ya, boleh di samping kanan kiri dimodif ya. Foto, kemudian nama, dan deskripsinya cukup satu paragraf seperti ini. Kalau ke kiri semua kan jadinya monoton, itu kami pasrahkan kalau untuk buku profil serta e-katalog. Kalau untuk book chapter nanti ini kan yang ngompel panitia. Jadi untuk kewenangan kalian yang khusus buku profil dan e-katalog, kurang lebih seperti ini aja, dibikin kanan kiri atau modifikasi kalian lah masing-masing kelompok. Seperti itu. Berarti fotonya bebas ya, Bu, asal rapi dan sopan kayak gini ya, Bu? Ya, hitam putih aja ya dibikinnya. Ambil yang bagus. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Dwi. Mungkin dari Mbak dan Mas mahasiswa, ada yang
masih mengganjal, pertanyaan yang mengganjal, silakan. Mungkin khususnya yang untuk buku e-katalog ya, dan Mas, karena tadi seperti sampun dipaparkan Ibu Dwi, kalau khusus 4 desa yang sudah tahun kedua ya, nah itu kan buatnya buku katalog, bukan buku profil. Mungkin yang untuk 4 kelompok, apakah ada pertanyaan dulu terkait buku katalognya? Nanti Pada bisa di-share ya, Dwi. Sorry, Mel, Oh ya, nggak apa-apa, Bu. nambahkan. Buku yang tahun pertama, yang untuk 4 desa tadi, nanti dikasih aja yang untuk buku profilnya. Jadi bisa apa ya, bisa dapat gambaran kalau yang kemarin tampilnya seperti apa gitu, karena nggak menyusun buku profil. Demikian juga yang bagi teman-teman yang apa, yang menyusun buku profil nanti juga jadi ada kayak standar minimalnya ya, minimal kemarin seperti ini. Jadi kalau sekarang mau menyusun jadi lebih bagus lagi, karena yang buku profil itu nanti akan jadi tinggalan kalian ya di desa, kita serahkan jadi semacam apa ya, karena kan yang tahun lalu itu karena anggarannya di ACC kita meninggalkan 1 unit komputer seperti itu di masing-masing desa, sekarang tidak, sekarang bentuknya program, maka sebisa mungkin selain apa, selain buku profil, terus kemudian kalian mungkin ada ninggalin nanti akun IG gitu ya, IG-nya sekarang sementara PKKM, kali aja besok sudah diganti dengan IG nama BUMDes-nya dan kegiatan-kegiatan BUMDes-nya untuk biar nggak nyampah juga di apa, di cloud gitu ya, jadi kepake habis PKKM, mereka yang akun dan lain sebagainya diserahkan untuk dikelola pengurus BUMDes, kali seperti itu. Atau mungkin yang membuat web gratis ada, itu juga lebih bagus lagi, kira-kira seperti itu. Sudah saya share Bu Santi langsung di grup, itu contoh buku profil tahun kemarin 2021. Nah, itu yang lanjut itu kan Kopeng, Kesongo, kemudian Gogik, satu lagi Kenteng. Nanti bisa dicek ya, masing-masing kelompok di G Drive tersebut, supaya bisa kegambar, oh buku profil itu seperti ini. Dan yang 16 BUMDes yang baru ini bisa kurang lebihnya dapat gambaran, buku profil itu seperti ini. Dan nggak boleh ini ya, jangan untuk di-copy-paste, nantinya kan juga kalian sebelum submit akan dicek Turnitin, kami pun ketika mengkompil akan mengeceknya juga. Jika kedetek ada yang lebih dari 20%, pasti langsung revisi. Kalau bisa jangan sampai revisi, waktunya sudah mepet, karena deadline 20 Oktober juga harus masuk ke pusat. Makanya peran bimbingan bersama DPL itu penting sekali. Jangan sampai ada yang tahun lalu kasusnya ada yang 90%. Nah, ini kok pas banget. PR bagi dianya sendiri maupun DPL-nya kalau nggak konsul. Itu aja Mbak, Bu Amel tambahannya. Baik, terima kasih Ibu Santi dan Ibu Dwi untuk tambahannya. Mungkin Mbak dan Mas yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Ini kok pada off-cam semua, Mbak dan Mas mahasiswa, coba di on-cam kan dong. Tunjukkan diri Anda, apakah Anda hadir di sini? Udah ditinggal ya? Atau diputar aja terus ditinggal gitu ya? Di Ada on-cam Mas kan Farhan dulu. itu Bu Amel. Oh ya, oke Mas Farhan. Oke, silakan Mas Farhan. Mahasiswa yang lain, ayo dinyalakan kameranya, yuk. Oke, silakan Mas Farhan. Apa mau ditanyakan? Silakan. Baik Bu Amel, sebelumnya terima kasih Bu Dwi atas pemaparan materinya. Sedikit saja Bu untuk memperjelas izin konfirmasi terkait pengumpulannya untuk formatnya itu Word atau PDF atau seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Farhan. Mungkin dari Ibu Dwi atau Ibu Anis berkenan untuk menanggapi. Dalam format Word
Farhan. Jadi nanti tiap kelompok ini ya, hasil laporan cek Turnitin-nya dilampirkan juga. Nanti Farhan bikin kanji form gitu ya. Untuk yang topik A, misalkan kelembagaan, nanti ngeklik yang A. Nama, kemudian NIM, kelompok dari desa mana, nama bumdesnya apa, itu dimasukkan di situ dalam format Word, karena nanti akan diedit kembali oleh tim, seperti itu. Dan kalau bisa jangan keluar dari template kami. Kalau kalian bikin sendiri template aturan sendiri akan mempersulit panitia di sini. Ya, gitu Mas Farhan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Dwi. Mbak dan Mas yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Mas Brilian. Silakan Ya, mengajukan pertanyaan. perkenalkan nama saya Brilian Urbandoso. Izin bertanya, Bu. Jadi tadi Bapak DPL kelompok kami bertanya apakah dari jenis artikel itu boleh artikel bertema pengabdian atau enggak? Baik, terima kasih Mas Brilian. Mungkin kepada Ibu Dwi atau Ibu Anis berkenan untuk memberikan tanggapan. Artikel bertema pengabdian maksudnya seperti apa Mas Brilian? Misal dari kelompok BUMDes kami kan di BUMDesnya itu beberapa perangkat dari BUMDesnya itu belum hafal tentang penerapan komputer gitu, Bu. Terus rencana dari kami contohnya mungkin bisa melatih atau melatih untuk mengoperasikan pengendalian komputer tersebut, Bu. Mungkin itu contohnya. Ini berarti kan masih masuk ya di aspek digitalisasi. Ya di situ kamu sampaikan kan berarti ada problem di desa tersebut yang masih literasinya masih cukup rendah terkait digitalisasi. Masuk yang penting kan masuk di 6 tema tersebut. Halo, Brilian? Oh, enggak, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Disampaikan juga bahwa di BUMDes Anda itu ada problem yang cukup urgent, yakni rendahnya pemahaman masyarakat di sana, khususnya pengurus BUMDesnya, yang masih belum melek digital. Nah, di situ kan ada di bagian pembahasan dan juga simpulan saran juga Anda berkontribut untuk memberikan apa sih saran yang bisa Anda berikan. Nah, kalau sarannya sudah aplikatif, sudah dijalankan di sana, ya disampaikan juga. Makanya nanti peran serta untuk DPL ini penting sekali supaya kalian dalam menyusun book chapter ini terarah, tidak keluar dari skop atau tema kita. Namanya book chapter kan harus sesuai temanya ya. Buku ini temanya tentang keuangan, ya di dalamnya tentang keuangan BUMDesnya. Kalau isinya kok topik keuangan, kamu melenceng pengabdian yang lain, ya nanti nggak masuk di dalam topik atau tema book chapter tersebut, nggak bisa seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah mengirimkan ada bahan materi dari Prof. Suci yang terkait workshop jurusan, itu bisa dibaca-baca apa sih sebenarnya book chapter ya. Di situ juga sudah dijelaskan oleh Prof. Suci secara jelas bahwa harus sesuai tema yang sudah diberikan oleh si pengelola. Kalau pengelola mintanya 6 tema tersebut, ya diikutin. Tapi kalau Anda bikin artikel di luar skop tema tersebut, ya nggak bisa. Itu. Terus tadi ada juga nih apa yang mahasiswa magang BUMDes join juga ikut acara workshop. Nah, luarannya itu bisa nggak Bu dimasukkan di mana? Luaran book chapter-nya workshop. Kalau artikelnya berbeda nggak apa-apa. Artinya Anda kan punya ide yang banyak nih. Mahasiswa kan kita tahu idenya banyak banget. Jadi misalkan Anda punya ide di magang BUMDes terkait keuangan, satunya lagi terkait di luar 6 topik tersebut gitu ya, atau ide yang lain, boleh asalkan berbeda artikelnya. Jadi mahasiswa ini bisa mengeluarkan beberapa buku, satu dari luaran yang workshop tadi, satu di luaran untuk magang BUMDes. Seperti itu Mas Mbak Brilian juga.
Terima Oke, kasih baik Ibu Bu. Dwi Terima kasih atas atas jawabannya. penjelasannya. Baik, untuk Mbak dan Mas yang lain, mungkin masih ada tanggapan atau pertanyaan? Silahkan. Atau Bu Santi, Bu Fafu, Bu In, Bu Nunung mau ada yang ditambahkan? Monggo. Dari aku cukup kayaknya. Kalau dari saya cukup, Mbak, tadi sudah sangat jelas sekali. Mungkin nanti tinggal mahasiswa kalau ada yang masih bingung gitu bisa ditanyakan ke DPL langsung gitu, Mbak Dwi. J, Bu In, Bu Santi, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah out, Mbak Ana. Malam Bu Yani. Iya, sepertinya maaf agaknya double zoom ini sama PKM. Mungkin ini ya, apakah saya tadi terlewat atau tidak mengenai pembahasan video untuk desainnya? Apa sudah dibahas belum ya? Belum, Bu Nunung. Mungkin Bu Nunung bisa menambahkan. Aduh, kok jadi ini sih sebentar. Ganti background dulu. Oke, jadi untuk dari luaran yang disampaikan oleh Bu Yani tadi, itu adalah dari segi luaran tertulisnya, yaitu ada buku profil dari BUMDes, kemudian artikel bunga rampai, dan yang terakhir adalah haki dari buku-buku tersebut. Kemudian tadi yang disampaikan menyambung dari yang disampaikan Bu Santi, yaitu terkait dengan apa yang nanti akan kita tinggalkan di BUMDes. Karena tahun ini anggaran itu kita turun, sehingga kita tidak bisa memberikan komputer seperti tahun lalu. Oleh karenanya, nanti kita bentukkan video, ya, jadi video mengenai profil desanya, di mana video ini yang nanti kita jadikan ya souvenir ke desa sebagai bentuk promosi dari desa. Jadi nanti silakan untuk video lebih lanjutnya silakan dibahas bagaimana konsepnya, itu silakan dibahas secara internal kelompoknya dengan DPL. Kalau masalah bagaimana teknisnya, nanti tergantung kepada PIC dari kementerian untuk terkait dengan dari segi pengelolaan pengambilan videonya. Jadi susun dulu konsepnya seperti apa, kemudian dikomunikasikan secara internal grup dan DPL. Nanti untuk teknis pengambilan gambarnya seperti apa nanti menunggu dari pihak kementerian ya. Jadi memang ada luaran yang berbentuk buku ya, tadi tulisan tadi, dan sekaligus ada dalam bentuk video. Nah, untuk teknis pengambilan videonya nanti menunggu dari PIC PKKM kementerian gitu ya. Kalau yang masalah buku, silahkan jalan dulu. Kalau masalah video, konsepnya dulu aja dimantengkan, apa saja yang bisa dipublis di dalam video tersebut. Nah, nanti teknis pengambilan gambarnya menunggu dari kementerian. Jadi begitu Mbak Mas, Ibu, Bapak, dosen EP, terima kasih. Terima kasih Ibu Nurjana untuk tambahannya. Mungkin apabila dari Bapak, Ibu dosen ataupun mahasiswa ada yang mau menambahkan ataupun menanyakan pertanyaan, silahkan. Cukup mungkin, Bu Amel. Oke, J. Mau Baik, masuk izin masuk. ya, silakan Mas Farhan. Mas Farhan ya nih ya. Oke, silakan Mas. Mohon maaf ya Bu, ini mungkin mewakili teman-teman juga ya Bu. Untuk uang transport dan itu kira-kira sekiranya kapan seperti itu Bu. Nah, mungkin itu berkaitan juga dengan
uang transport atau uang bulanan gitu ya Bu, kalau nggak salah. Mungkin itu Bu Amel, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Mas Farhan. Mungkin saya persilahkan apabila mungkin Ibu Dwi atau Ibu Anis atau mungkin Bapak Ibu dosen untuk memberikan tanggapan. Bu Fafo, Amel. Monggo, mohon izin. Mungkin Ibu Fafu Bading Ngendikan memberikan tanggapan, Ibu. Monggo, disilahkan. Sorry. Tadi apa soal ini ya? Apa namanya? Bantuan ya? Transport Ibu, atau uang transport. Iya, ini malah yang penting Bu Nunung nih. Tapi memang jadi gini, memang dalam program ini kan dari awal sudah kita sampaikan bahwa nanti akan ada bantuan ya untuk transport ataupun biaya hidup kalaupun stay di sana. Nah, untuk besarannya malah yang ngerti Bu Nunung nih kayaknya ya. Yang jelas sampai saat ini karena memang dananya belum turun, kita harus bersabar dulu. Jadi kalian tetap jalan semuanya sambil menunggu proses pencairan dana itu turun. Jadi memang prosesnya karena pakai sistem pakai dana BUPTN ini agak ribet. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Jadi perlu kami sampaikan kepada mahasiswa semua, nanti tetap ada, tapi waktunya kita masih berproses ya. Kita lagi menunggu dana cair dari pusat. Nah, ini nanti untuk detailnya Bu Nono atau Bu Santi ini bisa menambahkan mungkin. Terima kasih Ibu Fafu untuk tanggapannya. Baik, Bu Favorida izin menambahkan, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Bu Santi. Jadi begini Mbak Mas, untuk proses PKKM tahun ini itu berbeda dengan PKKM tahun 2021, di mana dari sistem penganggarannya pun uang masuk ke UNES itu beda. Kalau dulu itu adalah kita bisa langsung masuk ke rekening, kemudian kita transfer dari pihak universitas. Sekarang dari Dikti langsung yang akan mentransfer, ya. Jadi dari Dikti langsung yang akan mentransfer, sehingga kita nggak bisa nih proses langsung dari universitas. Jadi harus pengajuan ke Dikti, sehingga segala sesuatunya itu kami harus komunikasikan ke Dikti, karena itu masuk di anggaran Dikti. Kalau dulu Dikti kasih semua ke kita kelola. Sekarang enggak. Jadi kita sistemnya adalah pengajuan anggaran. Jadi semua nanti yang transfer dari pihak kementerian. Oleh karenanya proses tadi itu cukup agak rumit karena berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga untuk proses kami jalan pun itu juga pengajuan ke Dikti, sehingga kami berharap Mas Mbak semua itu bersabar ya, bersabar untuk proses pengajuan. Nah, kami kemarin ada info dari pihak Dikti, memang nanti biaya living cost itu akan ditransfer oleh Dikti 1 kali. 1 kali itu berarti selama program dari Dikti itu transfernya 1 kali. Kalau di tahun lalu itu tiap bulan pihak UNES yang transfer, ya. Tetapi saat ini nanti yang transfer langsung, ya. Jadi langsung misalkan cair di bulan Oktober misalkan, di bulan depan itu nanti akan merapel dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi begitu. Jadi mohon bersabar dulu karena prosesnya juga enggak gampang ya, karena berbeda. Kami semua di tim task force sama tim universitas pun kami juga kaget karena perubahan penganggaran dari pihak Dikti. Jadi tolong bersabar, nanti kalau waktunya tiba akan kami kumpulkan bagaimana mekanisme transfer dari pihak Dikti kepada kalian.
ya, yang nanti diwakili dari pihak bendahara pengeluaran UNES ya nanti. Jadi infonya nanti kalau memang sudah mendekati, kalian akan kami kumpulkan bagaimana mekanismenya, living cost itu untuk apa saja, dan nanti akan kami kumpulkan lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Kalau memang hilalnya itu sudah nampak ya, karena hilalnya belum nampak, karena proses pengajuannya cukup rumit. Karena di sini kalau dulu kita bisa pengajuan satu-satu ke UNES, sekarang overall agregat dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada, pelatihan-pelatihan yang kita akan selenggarakan di hotel yang kemarin seperti di Dafam itu kita gelondongan gitu. Jadi mohon bersabar. Mungkin dari Bu Santi ingin menambahkan Bu, jadi memang Mbak Mas itu kita tunggu instruksi dari tim PIC kementerian ya, tim PIC kementerian, karena yang berwenang yang punya duit kementerian. Jadi mohon bersabar. Tapi insya Allah tetap akan kami transferkan kok. Sesuai kemarin mintanya kementerian bisa nggak ditransfer tiap bulan, ternyata sistemnya berbeda, malah ada ya dari pihak kementerian daripada per bulan kami akan transfer gelondong begitu. Tetapi kalau nanti benar-benar ditransfer gelondong sama kementerian, tolong gunakan living cost itu secara bijak, karena di dalam living cost juga untuk membiayai luaran kalian ya. Jadi mohon bersabar dulu. Kita tunggu PIC dari kementerian ya untuk teknis lebih lanjutnya. Monggo Bu Santi kalau ingin menambahkan. Sepertinya Bu Santi ini belum live di sini. Belum ada. Oh, iya. Baik. Nggak apa-apa, nanti kalau ada info lebih lanjut akan kami infokan. Bu Nunung. Saya kembalikan ke Bu Amelia. Gitu ya Mas Farhan ya, sama teman-teman semua. Iya Bu, mohon maaf ya Bu Nunung dan nggak apa-apa, karena prosesnya berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh tiap bulan kami transfer ya, tapi kalau tahun ini 1 kali transfer sepertinya. Iya Bu, alhamdulillah terjawab ya teman-teman. Ya. Terima kasih ya Bu. Ada kok, ada. Jadi nggak usah khawatir. Prosesnya aja yang sedikit berbeda nanti ya, karena memang proses dari penganggaran dari Dikti itu berbeda. Karena kaitannya ini kalau Dikti dulu kasihkan ke UNES, sekarang Dikti harus lapor ke Kementerian Keuangan dulu. Karena BOPTN, rupiah murni, jadi prosesnya berbeda. Kalau dulu pakai PNBP masuk ke UNES, sekarang dari Diktinya langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi mohon bersabar ya, insya Allah ada, pasti ada. Tapi ya prosesnya itu yang memerlukan waktu cukup lama dibandingkan tahun sebelumnya. Monggo Bu Amel, sampun matur suwun. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Nurjana. Mungkin apakah masih ada tanggapan dari Mbak dan Mas yang lain, mahasiswa khususnya terkait dengan materi tadi dari dua pembicara Ibu Dwi dan Ibu Anis, apakah sudah cukup jelas? Mau nambahin dikit Mbak di luar. Oke, silakan. Di luar silakan. ini luaran, menginformasikan aja dalam waktu dekat ini kita ada acara Fintech Bumdes tanggal 22 September yang mana nanti akan mengundang masing-masing perwakilan pengelola Bumdesnya itu 2 orang. Bisa kalian sounding terlebih dahulu, undangannya nanti menyusul ya, siapa yang akan hadir dari pengelola Bumdes itu, bisa ketuanya, direkturnya, ataupun sekretarisnya, pokoknya kita kasih kuota 2 orang. Kalau bisa sih ya dihadirkan 2 orang tersebut, karena kami sudah membayarnya untuk kuota 2 orang pengelola Bumdes. Nah, pelaksanaannya masih rencananya masih di Hotel Dafam, dari jam 8.30 sampai jam 14.30. Nanti selain ada 2 pengelola Bumdes masing-masing desanya, juga ada perwakilan 1 mahasiswa yang mendampingi. Nah, mungkin yang dulu sudah hadir di inisiasi, ya bisa gantian yang lain gitu, untuk mendampingi Bumdesnya. Jadi yang didaftar, jadi nanti modelnya kan kami mendaftarkan peserta, yang mana pesertanya itu adalah 2 perwakilan
pengelola BUMDes dari 20 BUMDes. Jadi totalnya ada 40 peserta. Itu sudah kami daftarkan. Kalau bisa namanya minta H-5 mungkin ya Farhan ya. H-5 atau H-3 sebelum acara. Ini Raihan bocor terus nih. H-3 paling enggak maksimal. Diminta namanya itu siapa dari pengelola BUMDes yang akan hadir karena akan dicetak sertifikat fisik langsung. Sertifikat, kemudian toolkits, training itu sudah kami slotkan untuk 40 pengelola BUMDes. Nah, satu mahasiswa perwakilan ini hanya mendampingi saja. Jadi nanti kalau di bagian bagian di depan itu pendaftaran, nanti yang akan mendapatkan goodie bag, kemudian untuk mendapatkan sertifikat itu adalah perwakilan dari 2 pengelola BUMDes tersebut. Seperti itu. Saja tambahannya Bu Amelia. Jika masih ada pertanyaan silakan, jika enggak mungkin ditutup mawon. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Nah, mungkin ini dari Mbak dan Mas mahasiswa, apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri untuk pertemuan pada hari ini? Oke, baik. Oke, baik. Bapak, Ibu, hadirin dan mahasiswa, sampailah kita di akhir agenda pada hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber Ibu Dwi Rahmayani SEMSI dan Ibu Anis Nurfitriana Nihaya SEME atas pemaparan materi yang diberikan, beserta Bapak Ibu dosen yang telah memberikan masukan. Tak lupa, terima kasih kepada mahasiswa peserta PPKM atas kehadiran dan antusiasmenya yang telah diberikan. Tetap semangat dan terus semangat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.